Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, ataupun tengah malam untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman berbasis objek satu. Nah, baik teman-teman, ya kita buat programnya yang menerapkan polimorfisme bertipe overloading tadi ya. Kita lihat dulu untuk contoh kode program yang ada di sini. Misal kita akan buat ya kelas mobil. Kemudian di dalamnya seperti biasa kita tambahkan atribut warna dan tahun produksi. Nah, kita akan bikin satu metode ya konstruktor dari kelas mobil ini dengan misalnya public mobil, string warna, koma integer tahun produksi. Ya, isinya langsung untuk mengisikan atribut objek warna dan tahun produksinya. Ya kan ada dua buah parameter. Nah, kemudian di bawahnya kita buat lagi konstruktor juga dengan nama mobil juga nih, sama dengan yang di atas kan. Cuman ini tanpa parameter. Nah, maka ini berbeda kan. Kalau misalnya diisikan parameternya, itu akan mengisikan nilai warna dan tahun produksi. Sedangkan kalau nanti dia tidak diisikan, maka dia tidak menjalankan apapun. Ya, karena isinya nggak ada kan yang kayak gini. Nah, nanti kemudian kita buat juga misalnya info dengan menampilkan tulisan warna dan tahun. Ya, jadi kalau dijalankan misal di dalam fungsi main ini kelas mobil konstruktor ya, bikin objek misalnya namanya mobilku. Nah, mobilku ini diisikan konstruktornya dengan dua buah parameter, yaitu merah string ya, kemudian koma 2003 integer ya kan. Dia akan cari ini konstruktor mana yang menggunakan susunan string, kemudian koma integer. Ya, jadi ada dua buah parameter. Kalau kita lihat ke sini, ada dua kan, ada mobil, mobil. Nah, dia cocokkan dulu. Ini ada string, ada integer. Wah, ini cocok nih. Maka bagian ini yang dijalankan. Jadi ketika nanti dipanggil mobilku titik info, jalan metode infonya, maka tampil warna yaitu merah, kemudian tahun 2003. Karena langsung ada isinya dari sini ya. Di bawahnya kita buat lagi objek kedua. Mobil, mobilmu sama dengan new mobil. Nah, kita lihat ini menjalankan konstruktor yang mana dia tidak menggunakan parameter. Dicek lagi ke sini nih. Masuk ke sini nggak bisa sebab ini pakai parameter. Ada dua lagi kan. Sedangkan di sini nggak ada parameter. Wah, ini pas nih. Nah, ketika nggak ada parameter, maka isinya juga tidak dijalankan apa-apa ya. Nggak ada isi apapun. Jadi nanti si mobilmu ini nggak punya nilai warna dan nggak punya nilai tahun produksi ya. Isinya masih kosong gitu kan. Maka ditampilkan mobilmu titik info. Kalau yang tampil warna karena belum diisi, warna tadi string, maka dia akan nol. Tahun, kalau dia tahun produksi integer, maka akan bernilai nol. Ya, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, yang warna merah tahun 2003 itu adalah yang mobilku. Kemudian warna 0, tahunnya ini 0, itu adalah mobilmu. Sebab belum ada diisikan tadi warna dan tahun produksinya. Nah, kalau ini yang dicontohkan adalah metode konstruktor ya, teman-teman. Jadi, konstruktor pun bisa tetap diterapkan yang namanya overloading karena punya nama yang sama, parameternya juga bisa dibedakan gitu kan dari jumlah atau tipe. Selanjutnya kalau nanti mau bikin lagi metode yang lain, baik itu metode mutator, baik itu metode aksesor atau metode biasa seperti info ini juga bisa dibedakan dalam jumlah atau tipe parameternya. Nah, itu disebut sebagai overloading. Kita ketikkan ya kode programnya yang sederhana seperti ini dulu supaya kita mudah untuk memahami. Nah, saya akan buat di project kita seperti biasa di sini. Ya, kita buat dulu package, kasih nama ini pertemuan 6. Selanjutnya kita buat di dalamnya kelas ya. Kasih nama kelas mobil. Nah, kita buat di sini
tadi ada misalnya string warna, integer tahun produksi, langsung kita terapkan ilmu yang sudah kita dapat, tambahin di sini private, tambahin di sini juga private. Kita buat tadi konstruktor yang pertama ya. Jadi ini konstruktor pertama. Nah, bikinnya langsung dua ya. Jadi di sini pakai public mobil warna sama tahun produksi. Nah, kemudian di dalamnya kita tinggal panggil untuk metode ini mengisikan ya nilai dari warnanya ya sama tahun produksi. Jadi di sini this warna itu kan biar jadi objek sekarang ya sama dengan warna. Kemudian this tahun produksi sama dengan tahun produksi. Tuh, ini isi dari parameter. Ini juga, sedangkan yang ini nanti mengisi untuk atribut objek. Nah, cara ini sebenarnya bisa kita buat dengan otomatis ya, teman-teman. Saya akan ajarin cara otomatisnya. Kayak gini kan, misal ya, kita hapus dulu. Kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa pilih di sini insert code gitu ya, insert code. Klik. Nah, kemudian di sini ada generate apa katanya nih? Apakah konstruktor, apakah logger gitu kan, apakah getter, setter, getter dan setter atau selanjutnya gitu ya, macam-macam banyak nih. Kita pengen bikin yang konstruktor nih. Kita klik ini. Nah, nanti dia tanyain katanya yang mana field atau atribut yang akan diisikan, diinisialisasikan dengan konstruktornya ya. Kita pilih dua-duanya misal. Kita mau isi warna, kita mau pilih juga tahun produksi. Ya, isi juga tahun produksi. Kemudian kita generate. Tuh, otomatis. Ya kan? Dia akan ambil sesuai yang kita pilih tadi, ada warna dan tahun produksi. Isinya sama kayak tadi ya, mengisi nilai warna dan tahun produksi. Nah, ini kalau misalnya kita mau tampilkan, kita bikin misal ada sebuah metode ya untuk menampilkan ya, metode biasa ya. Jadi public void misal tampilkan info. Kita mau cuma tampilkan warna mobil, warnanya ya, kemudian tahun produksi, ini tahun produksinya. Nah, gitu ya. Coba kita panggil dulu yang ini di kelas mobil beraksi. Satu dulu ya. Nih, di sini kita bikin kayak biasa fungsi main ya atau metode main, kemudian bikin objeknya dari kelas mobil, namanya misal mobilku. Nah, sekarang udah nggak bisa nih ya kan teman-teman. Coba lihat. Di sini sudah ada tulisan di konstruktor mobil itu perlu ada string dan integer. Jadi di sini diisikan ya. Nah, dengan polimorfisme ini bisa ditangani sebenarnya nih. Kalau kita mau nanti kita pengen ada cara untuk tidak perlu diisikan konstruktor mobilnya. Berarti kita bisa isi di sini, bikin lagi satu yang tanpa parameter ya. Tinggal klik kanan, misal insert kode, kemudian konstruktor misal, nggak perlu ada isinya kan kayak gini ya. Kemudian di generate. Nah, nanti isinya kan dikosongkan. Nah, kalau mau ngetik sendiri juga boleh. Misalnya public, mobil, nggak perlu ada parameter, kemudian isinya dikosongkan. Ya, jadi memang sengaja dikosongkan. Ini jadinya nggak error nih teman-teman. Tuh, udah boleh. Sebab kalau nanti ternyata konstruktornya itu tidak diisikan parameter, sudah ada maksudnya bagian ini yang jalan kan. Jadi kalau kita tampilkan ya, misalnya tulisan aja nih di sini. Jalan konstruktor
tanpa parameter. Untuk membuktikan ya bahwa ini yang jalan nih. Nah, coba kita tes ya. Jadi ini kita jalankan. Nah, ya kan? Jalan konstruktor tanpa parameter. Berarti benar ya, kalau ini dikosongkan, itu jalan bagian ini. Tapi kalau diisikan nih dengan ada tipenya string dan integer, maka masuk bagian yang di atas. Coba kita tes ya. Di sini kita isi. Misalnya warnanya hitam, kemudian tahunnya 2020. Misalnya kayak gini nih. Ya kan? Kalau kita jalankan, nah nggak ada yang tampil. Karena memang di sini tidak ada tampilan apapun. Kita panggil misalnya nih untuk membuktikan. Metode tampilkan info ya, supaya tampil nggak warna dan tahun produksi ini. Jadi kalau kita panggil di sini, mobilku, titik, tampilkan info, maka benar nanti masuk warna mobil hitam, tahun produksi mobil 2020. Save, ya kan? Kita juga bisa bikin tadi untuk yang konstruktornya nggak ada isinya. Misalnya mobilmu, new mobil. Ini nggak perlu ada isi nih. Kita tampilkan, misal mobilmu, titik, tampilkan info. Ya, maka kalau kita jalankan, nah, warna mobilnya 0, belum ada isinya karena memang nggak diisikan. Kemudian tahun produksi mobilnya 0. Ya, karena angka, kalau integer tadi, isinya itu belum ada isi, berarti 0 ya. Ini udah membuktikan kan bahwa ada dua buah metode yang namanya sama, ya ini konstruktor, tapi parameternya jumlahnya berbeda. Ini dua parameter, kalau ini tanpa parameter. Kita bisa bikin lagi nih yang lain misalnya ya. Ada public mobil lagi. Sekarang dua parameter nih, tapi kita pengennya tipenya berbeda. Jadi kalau misalnya kayak gini lagi nggak boleh nih, misalnya string warna, koma, ya integer, tahun misal. Nih, nggak boleh, ya kan? Walaupun dibikin berbeda ya. Di sini warna, misalnya di sini saya ganti ya, misalnya color gitu kan. Nah, udah nggak boleh juga. Sebab yang dihitung itu adalah tipenya. Ini sudah string, ini sudah string. Kemudian yang kedua ini integer, ini juga integer. Itu tetap nggak boleh. Nih, tulisannya nanti kayak gini nih. Katanya konstruktor mobil yang menggunakan parameter dua buah, string yang pertama, kemudian yang kedua integer, is already defined in class mobil. Sudah didefinisikan katanya di sini nih untuk yang sama ini ya. Jadi harus diganti. Kalau dibalik boleh, misalnya kayak gini. Integer, tahun produksi, kemudian di sini string, warna. Itu boleh teman-teman. Ya, ininya kita ambil juga. Isinya sama aja nih, mengisi itu juga kan. Jadi kalau misalnya kita mau fasilitasi, ada yang ngisi tahun dulu, kemudian warna, atau ada yang ngisi warna dulu, kemudian tahun, nggak masalah. Maka dibikin jadi dua kayak gini kan. Tuh, berarti dia bisa dibalik ya. Kita tes. Misalnya kita bikin mobil, mobil kita, misalnya kan, kita ya sekarang ya, new mobil. Tapi isinya dibalik. Misalnya 2022, kemudian warnanya merah misal. Boleh nih. Dia akan cari tuh yang mana yang pakai integer dulu, kemudian punya string. Nah, kalau ditampilkan, maka tampil warna mobil merah, tahun produksi mobil 2022. Itu ya. Kalau itu kan contohnya yang konstruktor ya teman-teman. Kita pengen lagi yang lain nih. Contoh yang metode biasa. Ini kan metode biasa nih. Metode biasa ya, hanya untuk menampilkan info. Tapi kita pengen lagi tambahin. Misalnya metode biasa dengan parameter nama. Nah, saya bisa kirimkan nama nih, misal di sini. Sini. Kemudian tampilan kayak ini nih, ya kan kita copy boleh nih. Copy aja. Copy, paste ke sini, kemudian tambahin ya. Di sini misalnya ada, ini kan kalau kayak gini nggak boleh ya, sudah ada kan di atas. Nah, tambahin misalnya di sini ada string nama. Terus kita tambah di sini misalnya nih pemilik mobil plus nama jadinya kan. Nah, nama yang di sini
apa yang ditampilkan dikirimkan dari parameter ya. Nah, ini boleh nih misalnya kayak gini. Jadi kalau di sini sudah ada mobil kita gitu kan. Kemudian kita pengen mobil kita tampilkan info tapi ada namanya nih. Misalnya dikasih di sini parameter tadi string ya kan. Jadi misalnya isinya adalah mobil kita bersama. Tuh. Kita jalankan. Ya, maka yang tampil adalah yang bagian tampilkan info dengan ada punya parameter tadi nama ini ya. Ini. Ada 3 baris jadinya kan. Pemilik mobil, mobil kita bersama ya sesuai yang saya isikan. Warna mobil merah, tahun produksi mobil 2022. Sedangkan yang di atasnya ini nggak punya tulisan pemilik mobil. Ini juga nggak punya tulisan pemilik mobil. Tapi ini ada tulisan jalan konstruktor tanpa parameter ya. Karena ketika dipanggil nih metode mobil tanpa parameter, jalan juga bagian yang ini. Nah, ya, jadi kalau dimatikan harusnya hilang. Tuh, udah hilang ya. Jadi 2 baris yang tampilkan info biasa, 2 baris juga tampilkan info biasa, 3 baris selanjutnya itu yang tampilkan info dengan menggunakan satu parameter string. Kita bisa bikin lagi di sini juga ada tambahan-tambahan teman-teman, bebas. Bisa banyak nih nanti di sini parameter-parameter yang lain ya. Yang penting susunannya itu dari jumlah atau dari tipe itu berbeda. Dia akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita panggil. Ya, baik itu konstruktornya atau juga baik itu metode biasa. Begitu juga sebenarnya dengan metode nanti setter atau getter ya, aksesor atau mutator itu juga bisa dibuat menggunakan konsep polymorphisme overloading.